Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 Manajemen Pemasaran Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir semester yang diberikan oleh Ibu Anis Okta Cahyaningrum, Magister Manajemen, selaku dosen mata pelajaran aplikasi komputasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Johan Janata, nomor absen 23 dengan NIM 20810334068. Saya Anissa Zawa, nomor absen 17 dengan nomor NIM 281033450. Saya Farika Dini Amanda, nomor absen 37, NIM 20810334133. Materi yang akan kami presentasikan adalah pengelolaan pinjaman. Selamat menyaksikan. Chapter pertama yaitu menjelaskan cara membuat tabel angsuran pinjaman. Next. Next. Angsuran pinjaman di sini meliputi anggaran pokok dari pinjaman dan juga bunga dari pinjaman, yang biasanya besarnya telah ditentukan dengan kebijakan lembaga keuangan yang mengeluarkan pinjaman tersebut. Next. Chapter kedua yaitu istilah penting dari tabel angsuran pinjaman. Yang pertama yaitu ada plafon atau bisa disingkat P. Plafon adalah batas tertinggi untuk biaya kredit yang disediakan oleh suatu pihak terhadap debitur. Misalnya saat Anda hendak mengajukan pinjaman ke bank untuk kredit pemilikan rumah atau KPR, tentu pihak bank akan membatasi jumlah plafon yang bisa dipinjamkan. Yang kedua yaitu ada tenor atau bisa disingkat T. Tenor adalah jangka waktu kredit atau angsuran yang diberikan kepada debitur dan harus dibayarkan kepada perusahaan pemberi pinjaman. Penentuan lama tenor bergantung pada kemampuan debitur dalam membayar angsuran. Yang ketiga ada rate atau bisa disingkat R. Rate adalah salah satu unsur penting dalam perekonomian nasional. Jika didefinisikan, rate adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan saat sebuah bank memberikan pinjaman kepada nasabah. Tingkat suku bunga ini juga berlaku saat nasabah menyimpan uang mereka di bank. Yang keempat ada saldo pinjaman atau bisa disingkat SP. Saldo pinjaman adalah jumlah sisa pinjaman setiap bulan setelah dikurangi angsuran pokok. Yang kelima, ada angsuran pokok atau bisa disingkat AP. Angsuran pokok adalah jumlah angsuran pokok di setiap bulannya. Next. Chapter ketiga yaitu angsuran pokok naik, bunga turun, jumlah bayar tetap. Next. Angsuran pokok naik, bunga turun, jumlah bayar tetap. Untuk metode angsuran pokok naik, bunga turun, kita akan dengan mudah membuat tabel angsuran pinjaman dengan menggunakan fungsi principal periodic payment atau bisa
tingkat PPMT dan interest payment atau IPMT yang tersedia di Microsoft Excel. Next. Lalu selanjutnya chapter 4 yaitu langkah-langkah. Langkah-langkahnya pertama buka workbook Excel, yang kedua masukkan plafon, tenor, dan rate, yang ketiga buat tabel yang berisi bulan ke angsuran pokok dan bunga per bulan. Lalu selanjutnya langkah-langkahnya input di bagian 1 kolom samping plafon, isi jumlah pinjaman Ibu Iza sebesar 20 juta. 2. Kolom samping tenor, isi dengan jumlah jangka waktu pinjaman 12 bulan atau 12 kali. Yang ketiga, kolom samping rate, isi dengan bunga persen per 12 bulan karena akan dibayar selama 12 kali dan bunganya terhitung bunga 1 tahun, jadi perlu dibagi 12 sehingga akan dihasilkan 0,016% per bulan. Ini selanjutnya berikut cara pengisiannya. Plafon sebesar 20 juta, tenor 12 bulan, rate 0,16%, lalu bulan ke 1 sampai 12. Lalu selanjutnya buat tabel sampai pada bulan ke-12. Bulan ke-0 tepat di bawah saldo pinjaman kita hubungkan ke plafon pinjaman. Jadi nilai atau besarnya saldo pinjaman bulan ke-0 masih sama dengan plafon pinjaman. Bulan ke-1 pada kolom angsuran buatlah rumus sama dengan PPMT dan selanjutnya. Simbol ini berguna untuk mengunci rumus agar tidak berpindah row dan kolom apabila kita tarik ke bawah hingga bulan ke-12. Berikut cara pengisiannya. Dalam pokok yang pertama, isi rumus seperti yang sudah dijelaskan tadi sama dengan PPMT dan selanjutnya. Next, Jin. Sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, untuk pada kolom bunga, kita memasukkan rumus sama dengan IPMT, kolom B 4, lalu dimasukkan A9. Rumusnya sudah tertera pada bagian atas gambar ya. Lalu kalau sudah hasilnya ditarik ke bawah, langsung muncul nilai-nilai atau jumlah pada bulan-bulan selanjutnya. Next. Pada bulan kolom jumlah bayar, memasukkan rumus sama dengan sum C9-2 D9, lalu tarik hingga pada bulan ke-12. Next. Pada bulan ke-1 pada kolom saldo pinjaman, memasukkan rumus sama dengan buka kurung F8 min C9 tutup kurung, lalu ditarik sampai bulan 12.